Ki, gue pengen nanya, menurut lu itu pesona Indonesia itu kayak gimana? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akbar Fortunato dengan NIM 44231808. Dan saya sendiri Ahmad Syokir Rabbani dengan NIM 44234027. Kami berdua akan membawakan podcast tentang pesona Indonesia dan seluruh budidaya Indonesia yang ada di Indonesia. Terima kasih. Ki, gue pengen nanya, menurut lu itu pesona Indonesia itu kayak gimana? Pesona Indonesia itu kalau menurut gua ya, itu semacam representasi dari Indonesia itu sendiri tentang keindahan dari alamnya maupun di kota-kotanya. Berarti adat istiadat mereka, terus kehidupan mereka sehari-hari itu juga termasuk. Nah, betul sekali. Nah, sebelumnya nih, gue pengen nanya, apakah lu pernah ke suatu daerah, pengalaman lu lah ibarat kata, ke suatu daerah, terus lu memperhatikan dari pakaian mereka, adat istiadat mereka, serta lingkungan mereka, semuanya. Pernahnya sih hanya sebuah budaya aja sih. Sebuah budaya. Ya, waktu itu saya pernah ke Cirebon. Nah, di sana mereka terdapat masjid-masjid yang sudah terbengkalai, namanya Masjid Syahrif Abdurrahman yang ada di Gunung Senen. Untuk masjid tersebut masih aktif dalam beribadah atau? Kalau setahu saya sih, setahu gue sih sudah tidak aktif ya, sudah dijadikan sebagai monumen nasional saja, semacam kayak untuk dilihat-lihat saja, ya semacam itulah. Soalnya waktu itu pas gua ke sono nggak ada tuh kayak orang buat sholat-sholat di sana. Soalnya emang udah semacam kayak sejarah-sejarah doang. Untuk tempat perkotaan atau perdesaannya, bagaimana populasi orang-orang, atau apakah ramai di daerah kotanya atau di daerah pedesaannya yang sepi, bagaimana menurut Di Cirebon? ya? Nggak tahu sih, tapi kalau dulu itu agak lumayan ramai karena kan itu masjidnya masih terkenal ya, bahkan pernah viral di TV. Kalau kalian mau cari, ada di Masjid Syarif Abdurrahman, cari aja sendiri, pasti ramai. Terus selain ke masjid itu, lu jalan-jalan ke pantai atau ke gunung, atau lu ngelihat suasana apa acara-acara yang ada di daerah tersebut gitu? Contoh, kalau ada ulang tahun Jogja, pasti Jogja itu ngadain tumpengan, ya kan? Sama keraton-keratonnya. Nah, kayak gitu. Lu kayak gitu nggak waktu di Cirebon itu? Kagak sih, waktu itu cuman semacam itu wisata sekolah doang. Wisata sekolah? Iya, wisata sekolah pas masih SMP. Berbicara tentang pengalaman nih Soki, gue sedikit cerita. Apa itu? Dulu gue pernah pertama itu ke daerah Sukabumi. Sukabumi? Iya. Buminya suka gitu? Bukan lah. Bukan. Sukabumi. Iya, Sukabumi. Bukan bumi yang suka kita. Bumi juga suka kita, malah kita melestarikannya. Iya, tapi banyak yang enggak. Wah, pertanyaannya. Jadi gini Soki. Gue nggak tahu. Dulu gue pernah ke daerah Sukabumi. Pengen ke tempat wisata yang bernama Geopark. Di situ gue touring sama teman-teman gue. Ada 5 motor, masing-masing boncengan. Setelah itu, gue titik kumpul itu di daerah Sempur Bogor. Nah, boleh lu searching kalau lu nggak tahu. Oke, ya. Siap. Nah, habis itu setibanya gue di Sempur,
itu udah kumpul lah rame ya kan. Pas gue mau kumpul ke arah geoparknya, jadi kita baris 2 barisan. Oke. Oh iya, Nah, sekolah ya benar. 2 barisan itu untuk biar tahu lah kalau itu komunitas dari kita ya kan. Nah, akhirnya kita touring lah jalan sepanjang jalan. Nah, tiba di titik pertama itu di masjid. Masjid apa itu? Masjid namanya Masjid Hasan apa gitu, lupa. Oh ya udah lama kan. Iya. Setelah itu kita kan karena belum sholat isya gitu, kita sholat isya rame-rame. Di situ ada datang satu warga. Nah, untuk satu warga itu bilang ngejelasin ke kita, di sini adat istiadatnya kalau misalkan ada tamu dari luar atau apa itu, mereka akan bersikap apa ya, kayak bersikap sopan atau menjamu tamu-tamu yang datang. Nah iya, seperti itu. Lu bakalan dijamu gitu. Lu dari Awal dari Jakarta mau dari Bogor kota sendiri, lu bakalan dijamu. Contoh waktu itu gue sholat dan gue tidur di masjid itu rame-rame. Ya, gue tidur di masjid itu rame-rame. Habis itu paginya bangun, ada salah satu warga yang rumahnya siap buat nampung gue rame-rame. Jadi kita beneran dijamu gitu. Apa namanya? Saya kan abis itu gue bingung. Belum tentu orang-orang di rumah gue kayak gitu. Ya kan? Bener banget. Nah, gue tanya, Pak, kok Bapak mau ngejamu kita? Dan lain-lain. Iya, emang udah adat istiadat deh kayak seperti itu. Karena daerah sini kan pegunungan. Terus rawan juga kalau misalnya apalagi kamu touringan. Kalau misalnya jauh dari perjalanan jauh kan kalian juga butuh energi gitu, kata bapak-bapaknya gitu. Habis itu lanjutlah. Tapi ada sejarahnya nggak sih tentang adat istiadat mereka? Kenapa mereka bisa baik banget gitu melayanin tamu-tamu yang datang gitu? Kalau diceritain nggak sejarahnya? Wah, kalau itu gue kurang begitu nanya sih ke bapak-bapaknya. Yang penting itu udah ada istiadat dari zaman penjajahan. Penjajahannya dia. Iya, penjajahannya di desa tersebut lah. Dan gue juga diceritain tentang mistis-mistis di situ. Contoh kayak tentang bencana alamnya, terus mistis-mistis tentang kayak zaman dahulu, contoh kayak kisah tanah Jawa gitulah. Iya. Nah, habis itu kisah-kisah mistis. Iya benar. Habis itu gue lanjut perjalanan dan gue pamit sama bapak itu. Habis itu bapak itu berpesan, kalau misalnya kamu udah sampai pantai selatan, kalau kamu ingin bermain di sono, jangan iseng atau jangan macam-macam lah. Oh iya ya. Lu namanya anak muda gitu, semua kan pengen dicoba. Iya benar. Ya kan? Lu pengen nyoba. Aturan ada untuk dilanggar. Iya. Lu mau nyoba, semuanya dicoba, apanya semua dicoba. Ya. Terus gua akhirnya nyampe di pantai selatan, Palabuhan Ratu kalau orang-orang bilang tuh. Usul gak tadi sana? Hah? Usul gak tuh di situ? Enggak lah. Oh, ikutin kata bapaknya. Iya. Ini bukan, kita juga menghormati. Bukan masalah mistis atau bukannya, ini masalah menghormati adat orang tersebut ya. Habis itu setelah gue sampai pantainya itu, kalau pagi emang benar-benar indah banget. Karena gua waktu itu ngarepin yang namanya sunrise. Oh, pagi enak tuh. Pagi sore. Jadi gue niat bergadang tuh untuk dapetin sunrise itu. Jadi gue bergadang
udah siap kan semua, ada kopi, ada rokok, semua udah siap buat nungguin sunrise. Terus Akhirnya dapat fotonya ada. foto masih ada di, gue simpen di satu harddisk gede. Itu semua isinya foto-foto gue jalan-jalan. Terus waktu gue itu belum, waktu itu gue Jauhan. di perjalanan dan gue nggak nyampe geoparknya. Kenapa itu? Tempat wisata yang tadi gue bilang itu. Iya, kenapa Gue itu? nggak nyampe geopark karena jujur, Ada. pertama bahan bakar nggak ada. Oh, habis bensin. Iya, di Oh. sono nggak ada pom, sama sekali nggak ada Nggak ada. pom. Nah, habis itu posisi jalanan naik turun naik turun naik. Kayak mustahil banget kalau nggak ada bensin. Kalau bukit, tahu bukit, nah iya kayak lu lewatin bukit turun lagi naik lagi Iya, turun apalagi lagi belok. kayak gitu. Adanya pom bensin itu mau di dekat tempat wisata itu. Aduh. Terus gimana temen lu kalau misalnya bensinnya tinggal setengah? Ya dorong. Mau dorong, turun di capek bawah. lah. Turun di bawah. Akhirnya kami semua memutuskan ya sudah kita di pantai selatan saja gitu. Ya udah akhirnya kita di pantai selatan dan di situ ada salah satu budaya. Apa itu? Nah, budayanya itu jadi orang sekitaran pantai itu, Iya. biasanya dia suka naruh sesajen. Oh, itu Di tradisi mereka atau iya, orang tradisi. doang? Orang tertentu doang. Uh, Soalnya kan sesajen itu kan pokoknya orang yang deket pantai itu. Iya. Nah, dia suka naruh sesajen. Makanya kalau lu misalnya main ke pantai selatan Palabuhan Ratu, itu di dekat batu-batunya itu ada kayak sesajen gitu. Nah itu, dan gue juga baru tahu dan gue nggak kaget, wah sesajen kayak gini-gini. Kayak gue cukup menghormati, ngeliat aja, dan gue nggak begitu nanya sih ke bapak-bapaknya gitu. Takutnya ya dia tersinggung atau apa kan. Karena kan kalau misalnya untuk kepercayaan agamanya kan belum tentu dia dari agama kita gitu loh. Iya, beda-beda. Atau agama dia gitu, agama lu. Nah, makanya gue nggak berani nanya detail. Mungkin gue tahu adat istiadatnya tuh seperti itu. Emang wajib gitu loh. Bahkan sampai ada bunga mawar tuh yang ditaburin dekat sesajen itu. Sama kayak ini ya, naburin bunga ke mayat. Iya. Kayak gitu. Terus berarti kalau gitu pantai selatannya gimana itu? Bersih nggak sih? Maksudnya kita kan sebagai warga Indonesia harus melestarikan Indonesia supaya tetap bersih kan. Entah itu di kota maupun di alam. Kayak tadi yang saya bilang, yang tadi gue bilang. Kalau menurut gua sih pantainya itu bersih. Bersih. Itu kenapa itu? Kan tadi kan lu bilang kan semacam ada yang sesajen lah, dan pastinya ada yang buang-buang sampah juga lah pastinya. Enggak. Oh, enggak ada. Sesajen itu kan bentuknya udah dijadiin kayak ada tempat khusus gitu. Ada tempat khusus. Oh, ada tempat khusus. Ya kan? Beda, guys. Habis itu ya udah, mereka juga nggak bakal buang sampah sih. Dan yang gue lihat itu di Palabuhan Ratu ya bersih, gak ada sampah, gak ada lain-lain. Aman lah. Aman. Ada peraturannya apa gimana ini? Ada, untuk peraturan ada. Nggak mungkin ini. Dan satu lagi, gue dikasih tahu sama orang daerah sana, bahwasannya kalau lu begitu lu udah sampai Palabuhan Ratu pantainya, dan lu nggak boleh pakai baju warna hijau. Oh iya, gue pernah dengar. Lu pernah dengar kan? Ntar bakal diculik kan ya? Iya, salah satunya itu. Ada gosip tukang ojol yang kesono diculik gara-gara pakai baju hijau. Itu aneh banget sumpah. Makanya apa ojolnya ngasih paket kali ya? Positifnya aja. Oh iya Ki, gue jadi inget nih sama perkataan lu tadi tuh, gue inget tentang pantai ya. Lu bilang masalah tentang pantainya bersih atau enggak, lingkungannya seperti apa. Gue mau nanya nih, emang menurut lu sendiri kondisi Indonesia itu kayak gimana sih?
sekarang nih, untuk sekarang apakah banyak bencana alam atau yang lain-lain menurut lu? Menurut gue sih sebenarnya Indonesia udah makin parah sih, kayak penumpukan sampah di laut sama di sungai itu benar-benar makin banyak banget lah. Bahkan di Anyer pun yang dulu tuh benar-benar indah banget, sekarang apa coba, banyak sampah bener deh. Nggak ngerti lagi gua, banyak yang jualan lah, banyak yang buang sampah pada tong sampah di samping. Itu tong sampah gunanya apa coba? Iya, Pajangan. berarti kan di sini kurangnya masyarakat gitu untuk kesadarannya kurang gitu, menyadarkan yang lain bahwasanya kebersihan memang benar-benar adalah sebagian dari keindahan Indonesia. Kalau misalnya Indonesia bersih, insya Allah juga semuanya tertata rapi lah, kayak gitu kan. Nah, terus untuk pengalaman lu, selain Cirebon itu kemana, Soki? Mana lagi ya, Anyer doang sih. Anyer sama lah ya, pantai. Nah, untuk pantainya itu kan Palabuhan Ratu sama Anyer nih. Itu kalau Anyer itu kotor gak pantainya? Kalau dari segi pasir di sekitar tanahnya ya kotor. Iya, kotor. Terus di lautnya pun juga karena ada sampah. Pernah gue injek tuh, apa itu kaleng plastik itu kena. Nah, terus lanjut nih Soki, gue juga pernah jalan-jalan ke daerah Ponorogo. Gimana itu? Ponorogo ya di Jawa Timur. Oh, ada semacam budaya juga? Ada, budayanya itu reok. Oh, reok Ponorogo. Pasti lu pernah dengar? Kalau nggak pernah dengar, kudet berarti. Aduh parah itu. Pernah kan? Iya, tapi kalau tentang alam-alam di sana bagus ya sih, semacam tanaman atau hayati. Kalau untuk alamnya misalnya itu kayak Pulau Komodo kan, pulaunya terjaga gitu. Kalau untuk alam jujur ya indah sumpah. Dan kalau lu tahu lalu lintas di sana beda kayak di Jakarta. Gimana tuh? Contoh, misal udah lampu hijau, itu kan kalau di Jakarta tin ada yang marah-marah ya kan. Padahal masih merah, masih kuning. Iya. Tapi kalau di Jawa Timur itu begitu lampu hijau mereka nggak ada yang klakson-klaksonan. Jalan. Dan pada taat sama lalu lintas, walaupun rumahnya dia misalnya di kota A, dia pengen ke kota B, itu pakai helm. Motor. Tertib semua pakai helm. Nah, terus untuk wisata buatannya juga banyak di daerah sana Ponorogo. Nah, waktu itu gue juga sempet ngeliat budaya reok di Ponorogo itu. Iya bener. Nah, budaya reok itu emang bener-bener indah sih. Lu tahu reok kan? Nah, lupa, tapi pernah denger. Reok itu kayak yang lu ngangkat topeng gede itu. Oh iya, yang pakai gitu. Itu juga ada barongannya. Itu caranya gimana itu? Nah, ada mistis gak sih? Gue pernah tanya ke temen gue. Itu kan temen gue asli Ponorogo. Iya. Gue tanya, kalau untuk ngangkat topengnya gimana? Ternyata itu hanya pakai gigi. Iya tahu, gue tahu. Masalah itu gimana ya? Kok bisa sih? Ya dulu ada kisahnya tersendiri lah. Misalnya dari raja ini untuk mendapatkan putri ini. Gue lupa nama rajanya itu. Jadi kalau seingat gue, jadi ada raja nih, tapi mukanya jelek. Dia pengen ngelamar putri ini. Cuman kayak nggak direstuin gitu. Habis itu akhirnya dikutuk lah, dia jadi barongan. Kalau seingat gue ceritanya kayak gitu. Indah banget Indonesia. Iya, makanya masing-masing budaya di Indonesia itu pasti ada sebab kejadiannya. Makanya di Jawa itu disebutnya tanah Jawa karena banyak sejarahnya. Dari mistisnya, dari penjajahannya dulu kayak gimana.
Iya. Itu banyak, makanya disebut Jawa itu juga penuh peristiwa ya. Untuk gua yang terakhir itu ke daerah Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Banyuwangi itu pojoknya Jawa Timur. Jadi Oke. setelah Banyuwangi lu nyebrang itu Bali. Nah, lanjut di Banyuwangi juga gue pernah ke Kawah Ijen. Kawah Ijen. Kawah Ijen tuh kayak gunung aktif. Nah, di situ ada blue fire, api biru. Ya. Nah, dan di dunia itu cuman ada 2, di Indonesia sama di Eropa. Keren. Di mana tuh letaknya? Tadi di Banyuwangi. Iya, kalau di Indonesia di Banyuwangi. Kalau di tadi Blue fire. Eropa. Kalau di Eropa itu Eropa apa? gue kurang tahu ya. Cuman gue pernah nanya waktu itu. Lupa gue. Lu searching aja di Google. Nah, jadi gue kalau ke Kawah Ijen itu enaknya malam. Kenapa itu? Karena lebih kelihatan terang blue fire-nya, api abadinya itu. Bagus. Kalau misalnya lu datangnya pagi itu belum tentu kelihatan. Lu datang sekitaran jam 5 lah, itu udah kelihatan. Jam 5, iya. Jam 5 itu lu udah kelihatan. Semacam api abadi ya? Iya. Yang ada di kawah gunung berapi. Ya, blue fire namanya. Kawah Ijen. Nah, gue sih berharap Rinjani tujuan terakhir gue. Apa itu? Iya, Gunung Rinjani. Oh, Gunung Rinjani. Di daerah Lombok. Tapi gue belum ada waktu untuk kesana. Sibuk ya? Tapi bukan masalah sibuk. Oh iya. Karena itu? Emang posisi gue emang apa ya? Pertama kan gue juga ada kuliah dan lain-lain. Jadi kan gak sempat. Banyak banget ya tadi lu nyeritain entah budaya seperti ini. Terus bahkan kondisi Indonesia juga yang sedang buruk sekarang kan ya. Kalau menurut lu sendiri gimana sih cara ngejaganya? Ya untuk ngejaganya ya nggak jauh-jauh, kita harus sadar diri sendiri gitu. Dari kesadaran itu mereka semua nanti jadi terketuk lah daripada hatinya masing-masing. Iya benar. Kalau misalnya nggak ada kesadaran dari mereka semua, ya bakalan nggak ada reaksinya. Betul. Kan harusnya ada reaksi baru aksi. Paham nggak? Reaksi aksi. Iya. Apa reaksi aksi itu? Ya, beraksi. Beraksi. Terus apa ya? Lanjut ya. Terus untuk ini Soki, gue pengen tanya nih, kalau misalnya tentang sejarah nenek moyang. Nenek moyang. Menurut lu itu apa sih pengertiannya tuh sejarah nenek moyang itu? Sejarah ya, kalau menurut gua sih semacam sejarah dari zaman dulu yang diadakan sampai zaman sekarang yang terus dilestarikan. Oh, berarti ya, nilai-nilai luhurnya ya, masih ada. masih Peninggalannya ada, pun ada. masih ada. Misalnya Oh. kayak keris kan sekarang masih ada kan, walaupun udah nggak terkenal lah, tapi Candi. Nilainya Candi Borobudur, Prambanan dan lain-lain. Ya, bahkan ondel-ondel pun masih ada. Iya, ondel-ondel. Nah, kalau untuk sekarang ini seperti tarian-tarian itu gue lihat juga udah pada hilang. Tarian-tarian itu juga paling adanya di daerah Jawa yang paling masih kental-kentalnya. Yang masih Bali, kental, Jawa tuh. Itu masih kental tarian-tarian mereka. Ada, nah, yang masih tapi kalau untuk di daerah-daerah yang udah ramai seperti kayak Jakarta, Surabaya, Jogja dan lain-lain itu udah hampir punah. Iya. Nah, itu. Gimana sih apa namanya caranya gitu biar tarian ini juga masih ada gitu sampai sekarang, biar untuk melengkapi daripada semua pesona Indonesia? Ya,
Kalau gitu sih ya pertama-tama pastinya kesadaran masyarakat ya Ya, tentang budaya nenek moyang atau budaya negaranya sendiri. makanya Aduh. dari situ kita harus membawa generasi, khususnya generasi Z kita nih, Iya. untuk bisa berpikir lebih maju lagi. Tapi sekarang udah nggak generasi Z nih. Generasi apa gitu? Masih Muncul lagi generasi baru. Generasi apa gue lupa, pokoknya udah Obito. Baru. Bukan, pokoknya baru deh. Kirain generasi Obito. Iya. Ya mungkin podcast sore hari ini itu aja kali ya. Iya, sudah banyak banget ya. Aduh, sampai capek nih gue. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatian kalian semua ya. Karena udah ditonton. Kami pamit, sekian dari saya Akbar Colit Fortunato dan saya Ahmad Syakir Pani. Terima kasih Terima kasih atas